Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Sultoni, program studi pendidikan seni rupa dengan nomor registrasi 2415140399. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dian Okio, BFA MFA, sebagai pembimbing satu saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Indro Mudi Suroso MSN, sebagai pembimbing kedua sekaligus koordinator seminar penciptaan karya seni rupa saya. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji serta teman-teman yang hadir dalam seminar online kali ini. Izinkan saya menyampaikan kajian seminar penciptaan karya seni rupa saya yang berjudul Petualangan Pendakian Gunung dalam Karya Seni Cukil. Latar belakang, rupa adalah individu yang memiliki ketertarikan khusus dengan petualangan alam bebas. Dari sekian banyak aktivitas petualangan, mendaki gunung menjadi sebuah petualangan yang eksklusif yang cukup berupa guna. Bagi perupa, manusia dan alam adalah dua unsur yang dapat dipisahkan. Hal ini diimplementasikan ke dalam hobi perupa dengan aktivitas mendaki gunung yang cukup mengintervensi perupa dan menyikapi kehidupan. Seorang perupa dalam berkarya seni tentunya ingin mengatakan sesuatu yang dianggapnya benar, baik, dan berarti untuk orang lain. Saat ini mendaki gunung menjadi fenomena yang begitu populer. Mudahnya izin dan akses sebuah pendakian dengan berkembangnya alasan dan tujuan seseorang dalam mendaki gunung memberikan implikasi terhadap nilai dan resiko sebuah pendakian. Tentunya, ini menarik bagi perupa untuk disesuaikan. Mendaki gunung seperti halnya berkarya dengan media seni grafis. Prosesnya yang membutuhkan kesabaran dan ketelitian menghasilkan keautentikan yang cukup mengintervensi perupanya. Perupa menggunakan seni cukil sebagai media publikasi. Dalam konteksnya sebagai media publikasi, definisi yang menempatkan bidang lebih tinggi sebagai acuannya menjadikan teknik dan gagasan begitu relevan. Ide perkembangan. Perkembangan ide penciptaan dilakukan melalui ide dan topik gagasan yang telah ditentukan. Yang pertama adalah potret pendakian gunung dalam karya seni grafis cetak tinggi. Perupa memilih potret sebagai ide penciptaan dengan alasan menampilkan tubuh pendaki dalam aktivitasnya saja. Tentu ini tidak sesuai dengan perupa, di mana menurut perupa pandangan tentang pendakian gunung haruslah landscape. Yang kedua adalah representasi aktivitas mendaki gunung dalam karya seni grafis itu. Dengan ide penciptaan ini, perupa merasa kurang efektif karena petualangan hanya terkonsep dengan aktivitasnya saja, dengan maksud mengesampingkan filosofi dalam pendakian. Di sisi lain, terbatasnya media eksplorasi berkarya karena menggunakan media seni grafis dengan pakem konvensionalnya yang terbatas akan sangat menyulitkan kita. Landscape pendakian gunung dalam karya seni cukil dijadikan rujukan ketiga dalam ide penciptaan karya seni rupa. Dari judul ini, perupa merasa kurang cocok dengan perupa karena landscape dan pendaki gunung terlalu modern sehingga berbenturan dengan kaidah estetik yang perupa gunakan. Perubahan serta perkembangan ide penciptaan tersebut didasarkan pada kemampuan perupa untuk fokus dan mampu mengembangkan topik yang di atas. Dengan melakukan proses pembimbingan, perupa cukup mendapatkan masukan, sehingga perupa memilih petualangan pendakian gunung dalam karya seni cukil sebagai judul utama dalam proses penciptaan karya. Judul ini dirasa paling relevan karena interest seni yang digunakan perupa difokuskan terhadap pandangan perupa mengenai jalur pendakian, di mana dalam menyikapi fenomena pendakian gunung, medan trek yang manajemen sebuah pendakian dirasa perlu untuk divisualkan. Selanjutnya, fokus penciptaan. Yang pertama adalah aspek konseptual. Hobi bertualang mendaki gunung menjadi sumber inspirasi utama perupa dengan fenomena pendakian gunung yang menjadi inspirasi penciptaan karya perupa. Dalam penelitian ini, perupa menggunakan pendekatan fenomenologis dan etnografi, di mana menurut Fiedler, etnografi adalah menempatkan pandangan subjektif informan sebagai basis utama fondasi refleksi intensi. Perupa berdiskusi dengan rekan pendakian perupa, diantaranya Paras, Mapala Sendal Ikaji 2008, Irsal, Warna Baman Terstadi 2010, dan Daus Fadli Sami anggota RKM. Yang kedua adalah aspek visual. Subjek matter yang digunakan adalah pendakian gunung, di mana perupa sendiri merupakan individu yang cukup mengemari aktivitas petualangan ini. Pengalaman dan wawasan dalam mendaki gunung akan perupa diimplementasikan ke dalam penciptaan karya seni rupa. Perupa menggunakan bentuk figuratif, imajinatif, semi-figuratif, dan dekoratif, di mana menggabungkan keempat interest bentuk dengan warna gradasi dan teknik bulatan yang repetisi bergelombang menjadi gaya pribadi dalam berkarya seni perupa, dengan menambah label identitas menjadi bukti otentik dari karya perupa. Selanjutnya, aspek operasional. Dalam aspek operasional, perupa menggunakan ragam teknik pada proses penciptaan karya. Perupa menggunakan sketsa visual hand drawing, lalu yang komputerisasi dengan Adobe Photoshop, dan menggunakan teknik transfer paper, lalu teknik reduksi dalam proses penciptaan karya seni cukil. Selanjutnya, tujuan penciptaan.
Tujuan dalam penciptaan karya ini adalah memberikan informasi yang aktual melalui karya seni reflektif dalam menyikapi fenomena pendakian gunung untuk meminimalisir resiko pada proses pendakian. Adapun aspek keterampilan yang dibutuhkan dalam penerapannya menggunakan teknik seni sipil sebagai media berkesenian yang perlu tekuni mampu memudahkan perupa dalam mengeksplorasi medium dan teknik dalam penciptaan karya. Manfaat penciptaan bagi perupa dapat melatih proses berpikir dengan konseptual dan mengasah kepekaan mengenai interest seni yang terdapat pada visual, mampu menambah wawasan dari pengetahuan dalam proses pendakian melalui ide dan gagasan berdasarkan pengalaman mendaki gunung ke dalam media rupa. Bagi prodi pendidikan seni rupa, diharapkan mampu menjadi refleksi korelasi ilmu pendidikan seni rupa dengan pendidikan alam, mampu melatih kepekaan cabang ilmu sebagai intuisi dengan eksplorasi medium dan teknik berkarya yang digunakan. Bagi pegiat seni grafis, diharapkan mampu menambah kepekaan estetik dalam berkarya seni grafis, menggunakan karakteristik pribadi dalam berkarya seni grafis detail dengan eksplorasi teknik sehingga memotivasi pegiat dalam bereksplorasi. Bagi pendaki gunung, memberikan media informasi yang berbeda dengan seni reflektif diharapkan mampu memberi kemudahan dalam mengkaji informasi yang diberikan. Bagi masyarakat umum, melatih kepekaan dalam mengkaji sebuah informasi yang diberikan dengan baik, mudah, dan benar, mampu mengapresiasi sebuah karya seni sebagai media yang informatif. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Kajian pustaka berupa merujuk pada penulisan karya penciptaan Rahmadian Asyawiyah, mahasiswa pendidikan seni rupa Universitas Negeri Jakarta dengan judul Pengalaman Mendaki Gunung dalam karya seni grafis cetak saring tahun 2017. Pendekatan teori yang digunakan adalah tentang sudut pandang pribadi sebagai seorang pendaki dalam menikmati alam menggunakan seni grafis cetak saring dengan estetika modern. Dalam kajian berupa lebih menekankan mengenai landscape dan trik pendakian melalui langkah proses manajemennya, sehingga mampu merefleksi pendaki dalam mensiasati sebuah pendakiannya. Selanjutnya, jurnal ilmiah Yustinus Suparno, mahasiswa pendidikan olahraga Universitas Negeri Yogyakarta, dengan judul Persiapan Fisik bagi Pendaki Gunung menjadi sebuah alternatif pencegahan kecelakaan tahun 1995. Kesamaan latar belakang dan ide gagasan dalam menanggulangi masalah pendakian menjadi alasan berupa merujuk jurnal Suparno sebagai referensi kajian penciptaan karya perupa. Jurnal ilmiah milik Ahmad Sanjaya, jurusan Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta, dengan judul Semangat Sabar Gorki dalam karya seni grafis cetak saring tahun 2014. Kajian yang ditulisannya memiliki kesamaan dengan penelitian rupa, di mana seorang pendaki mendapatkan pengalaman dan pengetahuan dari kegiatan alam bebas sebagai pemantik dan memotivasi dalam menjalani aktivitas kehidupan. Selanjutnya refleksi praktik. Yang pertama adalah Paul Rodin. Paul Rodin adalah seorang seniman grafis asal Tennessee, Pennsylvania, Amerika Serikat. Karyanya selalu berbicara tentang landscape alam yang imajinatif dan naturalis. Karya Paul cukup menginspirasi perupa dalam memilih landscape untuk proses berkarya. Selanjutnya adalah Laura Boswell. Laura adalah seorang penggrafis asal Inggris. Karya Laura sering merujuk pada estetika tradisional Jepang dalam penggunaan ruang putih dengan pemilihan warna yang sederhana. Selanjutnya, Agung Prabowo. Agung Prabowo atau Agugan adalah seniman asal Bandung. Perupa cukup terinspirasi dengan penggunaan warna-warna yang diciptakan Agung, di mana refleksi kebatinan menggunakan warna-warna yang ditampilkan pada karya cukup memberikan jiwa pada karyanya. Selanjutnya, kajian teknik. Ada beberapa landasan yang digunakan perupa dalam proses penciptaan karya, di antaranya postmodern. Bagi postmodern tidaklah objektif, melainkan subjektif, dengan interpretasi dari manusia itu sendiri sehingga kebenarannya pun relatif. Konstruksi diskursif dan praktis dalam mendaki gunung, mengkaji sebuah gagasan dan praktik yang dihasilkan melalui mendaki gunung bertentangan dengan apa yang berlaku bahwa mendaki gunung adalah pelarian dari batasan kehidupan di perkotaan. Sebagaimana kebijakan pembelaan diri kaum daki, identifikasi pendakian dengan teknik dan identitas yang didukung disarankan dicampur dengan norma-norma disiplin. Peran pendakian yang terlepas dari konvensinya kemungkinan terganggu dengan transportasi ketidaknyamanan fisik dan fitur yang tak terduga. Di antaranya pengalaman dan sensualitas berkontras dengan banyak gerakan kontemporer. Selanjutnya adalah pendakian. Pendakian secara tradisional sebagai metafora perlawanan menjadi metanaratif penindasan. Taiwa 2002 lembar ke-145. Paham ini tidak ada lagi standar kebenaran. Mendaki gunung sebagai ranah refleksi dan terapi begitu ambivalensi terhadap ekosistem alam. Hal ini sesuai dengan pernyataan mereka, bukan berarti postmodern habis semata-mata untuk menjadi alat penguasa. Ilmu pengetahuan postmodern memperluas kepekaan kita terhadap pandangan yang berbeda dan memperkuat kemampuan kita untuk bertoleransi terhadap pendirian dan pandangan yang tidak mau dibandingkan. Maksud 2014,
lembar ke-319. Selanjutnya adalah seni grafis. Grafis atau grafia berasal dari kata Yunani yang berarti menulis atau menggambar. Seni grafis merupakan salah satu bagian dari seni rupa konvensional dua dimensi yang umumnya terwujud pada permukaan kertas dari hasil sebuah cetakan. Selanjutnya seni cukil. Seni cukil merupakan salah satu teknik seni grafis konvensional yang masuk ke dalam substansi seni cetak tinggi. Seni cukil juga dikenal dengan proses relief. Teknik cetak ini umumnya menggunakan media acuan kayu atau minyak. Media tersebut dicukil dengan alat khusus sampai bagian yang tidak ingin dicetak habis tercukil dan meninggalkan relief pada bagian gambar. Lalu permukaan relief diberi tinta dengan roll, kemudian dicetakkan di atas kertas dengan menggunakan tekanan langsung. Susanto 2002, lembar ke-97. Ada dua teknik dalam berkreasi cukil. Yang pertama adalah multiplat dan yang kedua adalah reduksi. Selanjutnya, mendaki gunung. Mendaki gunung merupakan sebuah olahraga ekstrim, petualangan yang membutuhkan keterampilan, kecerdasan, kekuatan, serta daya juang yang tinggi. Pendakian gunung secara luas diartikan sebagai perjalanan mulai dari Uluwatu hingga ekspedisi Samud mencapai puncak tertinggi melalui rintangan yang sulit dan membutuhkan waktu. Muhaimin 2008, lembar 11. Di Indonesia, mendaki gunung dikenal sejak tahun 1964 dengan kemunculan pendaki Indonesia yaitu Sudarto dan Surigi bersama flight AKB dari Jepang yang mencapai puncak Soekarno, Gunungan Jaya Irian Jaya menurut Muhaimin 2008, lembar 11. Setelah itu, barulah tumbuh bermacam kumpulan pendakian seperti penjelajah Indonesia antara lain Wanadri dan Mapalawi. Tren mendaki gunung menjadi begitu populer karena pemantik patriotik dan Pancasilais yang dijadikan oleh tokoh revolusioner Orde Baru Soeharto dan semakin berkembang melalui film 5 cm yang bergenre drama romantis di tahun 2015. Film ini mengisahkan kekuatan persahabatan di pendakian Gunung Semeru. Implikasi dari kemunculan film ini yang cukup mengintervensi kaum muda hingga saat ini. Ekosofi. Menurut Nice 1989 dalam bukunya yang berjudul Ekologi, Community and Lifestyle, mendefinisikan sebagai personal system yang merupakan pandangan subjektif seseorang terhadap lingkungan dengan bagaimana prinsipnya diresapi normatif dan niat individu untuk diimplementasikan terhadap lingkungan. Ada beberapa model yang menjadi implementasi filosofi menurut Nice. Yang pertama adalah self-realization, adalah upaya manusia untuk tidak menjadi manusia yang egois. Yang kedua adalah identification, di mana mengenal diri sebagaimana manusia dalam ekologi, manusia secara utuhnya tidak bisa hidup sendiri. Yang ketiga adalah interistik, dan nilai interistik, keyakinan yang membedakan individu satu dengan yang lainnya, tentang bagaimana koneksi diri terhadap alam atau kontemplasi diri. Menurut Rupa, berpetualang ke alam adalah hanya kontemplasi diri dengan dalika. Jenuh dengan konflik kehidupan di kota yang bising, tidak nyaman, dan penuh tekanan dari jeratan-jeratan peradaban. Di kehidupan yang serba cepat, dengan dampak buruk teknologi yang tidak bisa dihindari, membuat seseorang setidaknya perlu melanda, dengan maksud lebih menghargai alam sebagai tempat kelahiran. Selanjutnya adalah petualangan. Petualangan merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan secara nekat dalam penuh tantangan dalam tujuan tertentu. Sebuah kegiatan yang menekat dalam menjalaninya, sebuah pengalaman yang tak lazim, namun sifatnya menarik, seperti hal berwilayah di hutan, mendaki gunung, memanjat tebing, arung jeram, dan olahraga ekstrim lainnya. Dengan kata lain, berpetualang merupakan sebuah kegiatan outdoor yang didefinisikan cukup sulit, dengan penuh resiko, namun menarik dalam aktivitasnya. Secara universal, semua orang tertarik terhadap misteri. Misteri yang identik dengan sebuah ketidaktahuan, kejanggalan, ketidakmungkinan, bahkan mengancam keselamatan, yang sering diartikan ekstrim oleh seseorang, sebagaimana individu menggeluti kegiatan petualangan kerap dikotomi nekat dan bisa diri. Gasly dan Busser dalam bukunya Adventure Therapy tahun 2000 mengidentifikasi mengenai peran petualangan terhadap psikologi seseorang, seperti meningkatkan rasa percaya diri, berkualitas dalam mengontrol diri, penuh kesadaran dalam memperkuat kinerja diri, sebagaimana metode dalam merekonstruksi identitas melalui pengalaman, pengetahuan, kepekaan, kreativitas, komitmen dan rasa bertanggung jawab yang tinggi. Berdasarkan literatur pedagogi, anak usia muda cenderung tertarik pada kegiatan outdoor dalam perkembangan emosional. Jika seseorang yang tidak berani mempertahankan yang lain, di mana harga dirinya? Dalam buku Andre Malraux 1933. Pernyataan ini cukup menggambarkan dominasi pegiat dalam aktivitas ini, karena petualangan dinilai sebagai dasar dari sifat kepemimpinan seorang anak laki-laki. Selanjutnya adalah landscape.
Di dalam buku Urban Space, Lord 1970 memberikan pengertian landscape adalah suatu sistem yang menyeluruh di mana di dalamnya ada hubungan antara komponen biotik dan abiotik, termasuk komponen pengaruh manusia. Dari pengertian ini nampak bahwa landscape membutuhkan analisis dan konsepsi yang terpadu. Dengan kata lain, adanya korelasi antara sebuah hubungan di mana meliputi dua atau lebih komponen untuk menjadi kesatuan. Moindi adalah gaya lukisan yang merepresentasikan romantisme seni barat dalam melihat timur sebagai negeri yang eksotis, tenang, dan damai. Menurut Sugiono, tahun 2000, gambar pelapor realisme betul bagus, tetapi realisme tanpa jiwa berarti materialisme yang tak menghargai kebatinan. Sugiono berusaha menggambarkan kesadaran dengan alam Indonesia yang bebas dari rasa cita turisme di zaman Sugiono. Oleh karena itu, menggunakan gaya Moindi harusnya menunjukkan cita rasa Indonesia, seperti halnya tidak memanipulasi dengan hanya menyajikan sebuah keindahan tanpa menampilkan keutuhan dari sebuah pemandangan seperti tanpa jiwa. Dalam karya Rupa tidak menampilkan hafalan pegunungan yang biasa saja, melainkan suasana proses pendakian yang membutuhkan keahlian serta pemahaman yang bukan hanya hafalan pegunungan semata. Dengan menampilkan emosi dan jiwa dari sisi seorang Rupa, karya yang diciptakan cukup menghargai kebatinan dari sisi Rupa. Selanjutnya, kerangka berpikir. Selanjutnya, kita konsep. Kegiatan magang. Narasumber dalam proses magang adalah komunitas grafis Suruhara. Grafis Suruhara bermula dari sebuah grup exhibition seni grafis Pusat Himpunan Mahasiswa Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta dan resmi menjadi sebuah kolektif pada tahun 2012. GAH fokus pada bidang seni grafis dengan berbagai bentuk eksplorasi, eksperimen, dan metode pendidikan. Kolektif ini dihuni oleh seniman-seniman Universitas Negeri Jakarta. Kegiatan magang Rupa dilaksanakan di studio grafis Suruhara yang berlokasi di Jalan Durian nomor 25, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rupa melakukan kegiatan magang kurang lebih selama 1 bulan dengan menyesuaikan waktu narasumber dan Rupa yang telah memenuhi kesepakatan dalam proses magang. Selanjutnya, implikasi magang. Pada proses magang, Rupa memang memfokuskan kegiatan dalam mengeksplorasi teknik, medium, dan penggunaan warna-warna yang imajinatif dirasa relevan pada karya Rupa. Melalui proses magang, Rupa mampu menambah wawasan dalam berkarya, diantaranya mengkaji lebih dalam subjek matter dari ide gagasan yang Rupa ajukan, di mana kekuatan visual mampu mendukung tercapainya sebuah konseptual. Narasumber cukup memberikan masukan kepada Rupa bagaimana proses berkarya menggunakan medium dengan teknik penyajian yang mampu menunjang prinsip estetika yang Rupa gunakan. Selanjutnya, proses berkarya. Yang pertama adalah tahap persiapan, di mana Rupa menyiapkan alat dan bahan seperti tinta cetak, pengecer tinta, roll, lino, dan kertas, hingga lain-lain. Selanjutnya adalah tahap sketsa, di mana Rupa membuat sketsa secara manual lalu dikomputerisasi dengan menggunakan Adobe Photoshop. Setelah sketsa sudah ditentukan, baru Rupa melakukan transfer paper pada karya. Selanjutnya adalah tahap membuat margin animal cetak. Karena Rupa menggunakan teknik reduksi, jadi Rupa harus membuat margin animal cetak. Yang terakhir adalah tahap cutting, di mana tahap cutting ini Rupa aplikasikan pada karya eksplorasi 3 dan karya jadi Rupa, karena untuk mendukung gaya estetik yang Rupa gunakan. Di sisi lain, Rupa juga memframe dari karya-karya Rupa untuk memudahkan Rupa dalam penyesuaian serta menghindari resiko kotor pada karya. Selanjutnya adalah visualisasi dan deskripsi karya. Yang pertama adalah vibrasi dengan ukuran 42 x 59,4 cm menggunakan media Canson Monpal di tahun 2020. Vibrasi sebagai respon dalam menyikapi panggilan alam dalam diri yang saya sering artikan mountains are calling and I must do. Momen pertama dalam melakukan aktivitas ini mampu membuat seseorang dilema menjalani aktivitas pendakian selanjutnya. Di dalam karya ini terdapat 2 figur pendaki dengan landscape pemandangan yang imajinatif, jalur yang rumit dan berlumut, visual gunung yang tinggi dan gagah dengan batang pohon tumbang yang berlumut di atas rumputan. Tampak warna gradasi yang terkesan monokrom, komplementer, menjadi penyeimbang warna sekunder yang begitu dominan dalam background. Pewarnaan sekunder pada rumput cukup mengidentitaskan sebuah lokasi pendakian. Pemilihan warna-warna yang imajinatif cukup menegaskan nuansa dan fenomena sebuah pendakian. Bentuk gunung semi-figuratif didukung kumpulan awan yang dekoratif menjadikan karya ini begitu dinamis. Selanjutnya adalah karya eksplorasi kedua yang berjudul Kontemplasi dengan ukuran 30 x 120 cm menggunakan media linen paper di tahun 2020.
Karya ini merupakan karya seni grafis dua dimensi berukuran 30 x 30 cm di setiap serisnya. Pada karya eksplorasi kedua ini, visual karya yang ditampilkan adalah sebuah manajemen dalam proses pendakian berdasarkan potret aktivitasnya. Seri pertama adalah rest, merupakan proses istirahat sebelum melanjutkan kembali pendakian. Hal ini baik dilakukan ketika kondisi dan situasi dirasa tidak memungkinkan. Di seri kedua adalah on the track, fenomena pendakian yang cukup menguras tenaga. Diperlukannya ketelitian dengan penuh kehati-hatian. Jalur bebatuan dengan jurang yang curam membuat kesabaran, kesiapan fisik, dan mental diuji. Di seri ketiga adalah camp, merupakan kondisi bermalam untuk istirahat dalam menyiapkan tenaga untuk melanjutkan proses pendakian selanjutnya. Kehangatan dalam kegiatan camp begitu jelas dirasakan. Berkumpul melingkar, saling menjaga kehangatan dengan pendaki lain, bertukar sapa, berbagi bekal, berbagi pengalaman pendakian, serta berbagi tentang bagaimana menyikapi proses pendakian selanjutnya dengan menambah teman, ilmu, dan wawasan baru. Seri keempat adalah puncak, merupakan objek yang menjadi target maupun pencapaian sebuah pendakian pada umumnya. Ketika di puncak, setiap pendaki kerap meninggikan doanya dengan harapan atas pencapaiannya. Oleh sebab itu, suasana di puncak begitu mistis, dramatis, dan melankolis. Dari keempat seri karya di atas, cukup melatar belakangi langkah optimal dalam menjalani aktivitas pendakian. Sebuah kegiatan yang penuh ketidakpastian harus dipersiapkan dengan matang. Kepekaan dalam mengolah manajemen pendakian sangat dibutuhkan setiap individunya. Selanjutnya adalah karya eksplorasi ketiga. Karya ini merupakan transformasi bentuk dua dimensi menuju tiga dimensi yang ditujukan sebagai bentuk eksplorasi medium berkarya seni grafis. Ukuran karya ini adalah 102 x 84 cm yang ditransformasikan menjadi 80 x 40,5 cm dengan bentuk mock-up dan volume kedalaman 5 cm. Visual karya tampak warna gradasi yang begitu harmoni, warna primer dan sekunder yang begitu kontras seirama dengan background kian menegaskan sebuah fenomena yang dialami. Perpaduan warna komplementer antara cahaya yang diciptakan terbitnya matahari dengan awan menjadi begitu emosional. Warna-warna selaras antara gunung, bukit, dan tumbuhan di sekitarnya cukup menjadi kesatu paduan antar unsur yang ditampilkan. Repetisi pola lipatan memberi kesan yang elegan pada karya. Adanya jarak yang memberikan ruang dan waktu pada karya dari setiap lipatan yang ditampilkan. Propo mencoba meningkatkan proses eksplorasi teknik penyajian karya dalam mendukung kepekaan estetik yang diharapkan, dengan mengusung tema blessing atau direstui sebagai bentuk refleksi diri dalam menyikapi kepekaan alam semesta atau yang disebut dengan ekosofi. Fenomena menjumpai sunrise merupakan epic moment dalam aktivitas pendakian. Kehadirannya begitu didambakan oleh para pendaki secara umumnya. Berikut adalah karya Jadi Perupa. Karya ini merupakan jurnal petualangan pendakian perupa dalam kajian pendaki gunung. Karya seni grafis dua dimensi yang memberikan refleksi tiga dimensi ini merupakan implikasi dari penyajian visual karya yang diberi jarak pada setiap serisnya. Ukuran karya ini adalah 110 x 80 cm dengan teknik cetak tinggi cukil memberikan kombinasi dari semua print. Terdapat 3 print dalam satu karya ini. Di series yang paling pertama adalah 60 x 80 cm, pada layar kedua adalah 55 x 80 cm, dan layar yang ketiga adalah 40 x 70 cm. Karya ini adalah refleksi momen di mana perupa menjumpai bermacam-macam satwa penghuni pegunungan selama proses pendakian. Fenomena yang menarik untuk divisualkan dalam memberi visual informatif mengenai petualangan pendakian gunung, di mana jalur pendakian yang panjang akan semakin unik satwa dan landscape yang akan ditemukan. Mendekat kepada alam menjadi kontemplasi yang begitu memvalidasi nilai ekosofi dalam prosesnya. Bagaimana sensualitas dari aktivitas ini mampu diimplementasikan sebagai bekal menjalani kehidupan. Karya jadi ini perupa mengaplikasikan multi-deep layer dalam satu frame. Selain memberi implikasi terhadap pesan waktu dan jarak, hal ini dirasa relevan dan ide gagasan perupa yang begitu menekankan pentingnya sebuah proses manajemen dalam sebuah pendakian. Kesimpulan, dari mendaki gunung, begitu banyak pengalaman dan nilai ekosofi yang menarik untuk distadi dan dinarasikan. Sebuah pengalaman positif dan informatif mampu menciptakan antusias dalam menjalani kehidupan. Sebuah inspirasi dalam narasi untuk memudahkan aktivitas kehidupan, di mana relasi manusia dengan alam, relasi manusia dengan manusia, relasi manusia dengan pencipta, menjadi kesatuan yang dinamis dalam sebuah pendakian gunung menurut kita. Baik, sekian penyajian ciptaan karya seni rupa dari Perupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.